Praktek membaca kitab kuning pertemuan ketiga. Kitab yang kita pakai adalah matannya Fathul Mu'in, yaitu namanya Qurratul Aini bi Muhimmatiddin. Baik, langsung kita mulai. Babu, dari mana saya tahu dibaca babu? Jawabannya karena babu ini ada isim makna atau isim jenis al-maknawi. Ini jamid ya, jadi ini sesuatu yang sudah harus dihafal. Maka kita bisa langsung membaca ba. Kemudian adapun bunya tadi itu adalah karena posisi dalam i'rab, cerita nahwu. Kalau ba-nya tadi cerita apa posisi dalam i'rab? Posisinya adalah khobar. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya mahdhuf, takdirnya ada. Kemudian karena tadi kita tahu ini adalah khobar, maka khobar dibaca rafa, rafanya dhammah karena isim mufrad. Kenapa tidak ditanwin? Karena dia mudhof, di depannya nanti mudhofun ilaih. Adapun terjemahannya adalah bab. Jadi ini adalah bab. Nah, begitu as-shalah. Dari mana tahu dibaca as-shalah? Jawabannya karena ini dari sholla yusolli, isi masdarnya sholatan. Kemudian saya sebutkan di sini isi masdar ini berbeda dengan masdar. Kalau masdar menyimpan semua hurufnya, kalau isim masdar ada hurufnya yang hilang. Perhatikan pada sholatan di situ lamnya cuma satu, padahal fiilnya sholla lamnya dua. Dan kemudian tidak semua fiil punya isim masdar. Ini adalah sama'i, yaitu fiil-fiil mana saja yang punya isim masdar. Selanjutnya karena kita tahu tadi dibaca sholah, maka langsung bisa kita harokati meskipun sebelumnya tak berharokat. Langsung kita harokati bisa, yaitu begini, sholah. Nah, kemudian itu ada tasdid karena secara baca alnya ini adalah al-asyamsiyah. Makanya babus sholat, bukan babul tapi babus. Selanjutnya tak marbutohnya kita baca dengan apa? Jawabannya kita baca dengan jar karena mudhofun ilaih. Dibaca jar, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Terjemahannya sholat. Jadi ini kita sedang berbicara bab sholat. Nah gitu. Selanjutnya di depannya ada innama. Tahu dari mana dibaca innama? Nah, ini baik inna maupun ma keduanya mabni, maka ini sudah harus dihafal. Langsung kita harokati innama. Nah, nanti ini ma-nya disebut ma zaidah kafah. Dia tidak beramal karena adanya inna, tetapi dia punya faedah takhsir, yaitu membatasi. Jadi nanti ada yang dibatasi olehnya. Mana itu? Nanti. Ini kita terjemahkan dulu sungguh. Kemudian di depannya tajibu. Tahu dari mana dibaca tajibu? Karena ini dari wajaba yajibu. Selanjutnya fi'il mudhari tajibu. Kenapa dibaca tajibu? Jawabannya pertama taknya. Kenapa tidak menggunakan ya? Karena fa'ilnya nanti al-maktubatu itu adalah muannas. Ya, dia isim maf'ul dengan tak marbutoh. Karena muannas maka tajibu tidak pakai ya. Jadi tidak yajibu tapi tajibu. Selanjutnya, kenapa al-maktubatu pakai muannas? Karena dia sedang menceritakan sholat. Nah, nanti ini kita lanjut dulu. Kita harokati tajibu tadi, kita harokati tajinya saja dulu. Kenapa? Karena bu itu cerita posisi di dalam i'rab. Maka kita lihat si tajibu ini atau fi'il mudhari ini ada nggak yang menasobkan atau menjazamkannya? Jawabannya nggak ada. Kalau nggak ada berarti dia rafa. Tanda rafa'nya di sini dhammah karena ini fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi dhammah tajibu. Terjemahannya kewajiban. Al-maktubatu. Al-maktubatu kok tahu dibaca al-maktubatu? Jawabannya karena ini dari kata yaktubu wa dzika maktubatun. Dari sini kita langsung bisa harokati meskipun awalnya belum berharokat, yaitu kita harokati begini al-maktuba. Nah, jadi al-maktuba dapat dari ilmu shorob. Selanjutnya tak marbutohnya kita baca dengan apa? Lihat posisi dalam i'rab. Dia ini adalah fa'il dari tajibu tadi. Karena fa'il dibaca rafa, tanda rafa'nya sini adalah dhammah karena isim mufrad. Terjemahannya yang ditulis. Nah, yang ditulisnya apa ceritanya? Sholat. Nah, jadi sungguh kewajiban yang ditulis, maksudnya sholat. Nah, gitu. Selanjutnya bawahnya ala. Ala adalah huruf jar. Artinya kalau huruf dia tidak ada alasan kenapa dibaca ala. Alasannya apa? Alasannya sama'i. Kita mendengar orang Arab ataupun kita melihat kamus, di kamus tertulis ala, ya sudah kita baca ala. Jangan ngarang sendiri. Misalnya aku maunya ila, nggak bisa, harus ala. Nah, ini namanya huruf ya, dia mabni, kita baca dengan ala. Selanjutnya terjemahannya kita selipkan kata-kata hanya. Kenapa ada kata-kata hanya di sini?
Karena ada faedah taksir tadi di atas, yaitu pada ma zaidah kafah, pada innama. Jadi hanya gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Muslimin. Nah, kok tahu saya membaca dengan muslimin? Jawabannya, muslimin ini secara sorob dia adalah dari aslama yuslimu fahuwa muslimun. Ini isim fa'ilnya. Maka saya tahu dibaca musli. Langsung bisa saya harokati meskipun sebelumnya tidak ada harokat. Musli. Kemudian mimnya kita baca dengan apa? Mimnya kita kasih harokat kasroh. Kenapa? Karena masuk huruf jar ala, maka dia majrur, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Jadi muslimin. Nah gitu. Terjemahannya seorang muslim. Kemudian depannya mukallafin. Mukallafin ini dari mana? Dari kallafa yukallifu, wadaka mukallafin. Ini berarti isim maf'ulnya. Maka meskipun sebelum belum diharokati, kita bisa harokati dengan mukalla. Fa-nya nanti sesuai posisi dalam i'rab. Apa posisi dalam i'rab? Posisinya adalah na'at. Maka sesuai man'utnya. Man'utnya mana? Muslimin. Nah, muslimin tadi dibaca jar, maka mukallaf juga dibaca jar. Maka dia dibaca mukallafin. Nah, gitu. Terjemahannya yang mukallaf. Kemudian, lah kok tahu ini na'at? Jawabannya karena sesuai 4 hal dengan man'utnya. Itu dibahas di dalam les online. Baik les online dasar maupun les online alfiah, ini sudah saya bahas. Apa alasan satu kata menjadi na'at? Nah, baik di sini saya kasih bocoran yang 4 ini. Yang pertama, dia mesti sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakiroh. Nah, di sini sama-sama nakiroh. Yang kedua, dia sama jenis kelaminnya, baik dia sama-sama muannas ataupun sama-sama mudzakkar. Nah, di sini dia sama-sama mudzakkar. Yang ketiga, sama-sama jumlahnya, apakah dia sama-sama mufrad, sama-sama musanna ataupun sama-sama jamak. Nah, di sini sama-sama jamak. Dan yang terakhir, dia dari isim sifat. Nah, di sini mukallafin adalah isim maf'ul, berarti dia isim sifat, maka memenuhi syarat 4 untuk menjadi na'at. Maka dia na'at gitu. Adapun untuk lebih detail lagi dibahas di dalam les online kitab Alfiah. Baik, lanjut. Tohirin. Nah, kok tahu saya dibaca tohirin? Nah, jawabannya secara sorob ini dari toharo ya tohuru fahuwa tohirun sim fa'il. Nah, dari sini saya langsung atau kita langsung bisa mengharokati tohi. Nah, tohi. Karena ini sudah cerita sorob, maka pasti diharokati tohi meskipun sebelumnya tidak berharokat. Selanjutnya huruf ro kita harokati dengan apa? Lihat posisi dalam i'rab. Posisinya adalah na'at. Oh, berarti dia tohirin. Nah, gitu. Terjemahannya yang suci. Jadi kalau kita terjemahkan sampai di sini, terjemahannya begini, sungguh kewajiban yang ditulis maksudnya sholat, atau kita terjemahkan begini, sungguh kewajiban sholat hanyalah atas seorang muslim yang mukallaf, yang suci. Nah, gitu. Mukallaf sendiri artinya yang sudah terbebani hukum ya, yaitu yang baligh. Nah, baik, sampai di sini nampak jelas apa bedanya membaca kitab dengan mengi'rab kitab. Kalau mengi'rab itu hanya ujungnya saja. Misal tadi al-maktubatu, ya tu-nya saja. Maktubahnya dapat dari mana? Nggak ada penjelasan. Nah, itulah yang sering para pembelajar bertanya-tanya, aku sudah bisa mengi'rab, kok nggak bisa-bisa baca kitab? Lah iya, karena yang bisa hanya ujungnya saja gitu. Nah, kalau begitu bagaimana solusinya? Solusinya perbanyak nonton praktek membaca kitab dari video saya. Insya Allah lama-lama akan mendapat pencerahan. Nah, baik, kita lanjutkan. Wa yuqtalu, wawnya ini huruf ya, karena huruf ini kita sudah wajib hafal, diharokati dengan fathah wa. Nah, terjemahannya dan. Kemudian yuqtalu di sini ini adalah dari qatala yaqtulu. Kemudian fi'il majhulnya qutila yuqtalu. Di sini langsung bisa kita harokati yuqta. Meskipun sebelumnya tidak berharokat ya, yuqta. Kemudian lamnya kita harokati dengan apa? Jawabannya kita lihat, ada nggak yang menasabkan atau menjazamkannya? Jawabannya nggak ada. Berarti yuqtalu. Nah, gitu. Terjemahannya dibunuh. Haddan. Tahu dari mana dibaca haddan? Jawabannya lihat sorob, yaitu hadda yahudduh, masdarnya haddan. Nah, kita bisa baca had. Dannya nanti. Kenapa? Itu posisi dalam i'rab. Posisi ini posisinya adalah maf'ul mutlak.
karena maf'ul mutlak kita bisa harokati dengan fathah. Jadilah haddan. Terjemahannya sebagai had atau hukuman. Selanjutnya, in di bawahnya ya. In ini adalah huruf syarat. Maka karena huruf ini sudah harus dihafal tanpa peraturan-peraturan tadi. Langsung saja hafal. In ya sudah in gitu ya. Ini langsung kita harokati dengan in. Terjemahannya jika. Di depannya akhrajaha. Nah, ini bagaimana kok bisa dibaca akhrajaha? Jawabannya, akhraja itu dari kharaja yakhruju, itu namanya fi'il sulasi mujarrad. Kemudian jadi akhraja yukhriju, itu namanya fi'il sulasi mazid biharfin wahid wazan af'ala yuf'ilu. Nah, ini sudah saya ajarkan di les online kitab Al-Amsilatut Tasrifiyah. Bagi yang ingin ikut, nah segera chat. Selanjutnya dari akhroja ini langsung kita bisa harokati, yaitu begini, akhroja. Nah, di sini tidak kita bahas huruf akhirnya dikarenakan kalau fi'il madhi semuanya ya sudah begitu. Jadi dia nggak akan berubah itu dari akhroja itu menjadi akhroju misalnya, nggak bisa ya. Akhroja ya sudah akhroja saja. Terjemahannya dia mengeluarkan. Loh kok nggak dia keluar? Tapi lihat kamus khoroja keluar. Jawabannya ada di faedah wazan. Sudah saya bahas juga di les online kitab Al-Amsilatut Tasrifiyah. Faedah wazan. Selanjutnya, domir ha ini adalah menjadi maf'ulun bih. Dibaca ini ha. Ini sudah mabni ya. Kita sebut fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Terjemahannya nya. Maksudnya di sini adalah kembali kepada al-maktubah tadi. Jadi jika dia, yaitu seorang muslim tadi, mengeluarkan apa yang sudah ditulis. Gitu. Maksudnya waktu sholat, artinya nggak sholat lah dia. Nah, begitu ya. Kita baca depannya, an ini huruf jar. Ingat, semua huruf harus dihafal. An, gitu ya terjemahannya. Dari wakti. Dari mana kita tahu dibaca wakti? Jawabannya dari waqata yaqitu, masdarnya waqtan. Kalau langsung kita harokati, waqt. Adapun taknya kita lihat dia di belakangnya ada huruf jar an, maka dibaca dia kasroh, jadi wakti. Kenapa tidak ditanwin? Karena dia mudhof. Nanti di depannya mudhofun ilaih. Terjemahannya waktu. Depannya lagi ada jam'i. Jam'i ini apa? Ini adalah dari jama'a ya jama'u, masdarnya jam'un. Dari masdar ini jim dan mim bisa kita harokati langsung jam. Adapun ainnya kita lihat posisi dalam i'rab, dia adalah mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih dibaca jar, maka dia jam'in. Nah, gitu. Terjemahannya jama'. Kemudian kita lanjut di depannya ada kasalan. Kasalan ini tahu dari mana dibaca kasalan? Jawabannya dia dari fi'il kasila yaksalu, masdarnya kasalan. Langsung kita bisa harokati kasa, dan karena posisinya maf'ul mutlak, maka dia diharokati ujungnya lamnya dia dengan fathah bertanwin, jadi kasalan. Terjemahannya karena malas. Baik, selanjutnya mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya mahdhuf, takdirnya kembali ke belakangnya, yaitu pada yuqtalu haddan. Jadi jika seseorang dengan sengaja mengeluarkan dirinya dari sesuatu yang sudah ditulis, yaitu sholat, maka kembali ke atas gitu. Selanjutnya, in lam yatub, in huruf syarat, maka dia sudah gampang kita harokati karena sudah hafal. In terjemahannya jika, kemudian ada lam langsung kita harokati, terjemahannya tidak, yatub. Yatub ini dari taba yatubu. Dari yatubu itu kita bisa harokati yatu. Kemudian lihat posisi dalam i'rab. Ya, ini jazam. Kalau jazam maka disukunkan huruf akhirnya. Coba bayangkan pada yatubu itu sukunkan huruf akhir. Jadi ada dua yang sukun ya. Nggak bisa dibaca kan? Maka buang wawunya. Jadilah yatub. Tub. Yatub. Terjemahannya ia bertaubat. Kemudian selanjutnya wa yubadiru, dan yubadiru dapat dari mana? Ini dari badaro yubadiru, ikut wazan fa'ala yufa'ilu. Kita langsung bisa harokati yubadi. Begitu. Adapun ro-nya itu kita lihat apakah ada yang menjazamkan atau menasobkannya? Jawabannya nggak ada. Maka dibacalah dia ru. Terjemahannya mensegerakan. Bifaitin, bi-nya huruf jar, langsung kita harokati
B terjemahannya dengan faitin. Apa nih faitin? Jawabannya ini dari fata yafutu fahuwa faitun, isim fa'il. Maka karena isim fa'il langsung bisa kita harokati fa'i. Adapun taknya, lihat posisi dalam i'rab. Di belakangnya jelas ada huruf ba, berarti dia majrur. Diharokati dengan kasroh, jadi bifaitin. Selanjutnya di sini saya tulis maf'ulun bih. Apa ini maf'ulun bih ini maksudnya? Maksudnya ini maf'ulun bih ghairu sharih. Jadi jar majrur itu bisa menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih ghairu sharih namanya. Jadi tadi kan ada mensegerakan. Apa yang disegerakan? Inilah maf'ulun bih ghairu sharih ini, yaitu dengan melakukan sholat faitah. Artinya kalau seseorang keluar dari waktu sholat, dia nggak sholat, artinya dia mesti bertobat. Bagaimana cara bertobatnya? Yaitu dia mesti bersegera melakukan sholat faitah. Apa itu sholat faitah? Sholat faitah adalah sholat yang dilakukan di luar waktu sholat. Artinya sudah terlewat waktu, dia sholat di waktu sholat yang berikutnya gitu. Misal ketinggalan sholat zuhur, dia sholat di waktu sholat asar gitu. Kemudian selanjutnya wa yusannu, dan yusannu ini dari sanna yasunnu, fi'il majhulnya sunna yusannu. Ini fi'il mudhari ya, karena fi'il mudhari itu mu'rab, maka kita harokati awalnya dulu, ujungnya belum, yaitu yusan. Nah, ini nunnya harokati dengan apa? Lihat dia, apakah ada yang menasobkan atau menjazamkannya? Nggak ada. Berarti dia yusannu. Terjemahannya disunnahkan. Di depannya ada tartibuhu. Dari mana tahu tartibu? Jawabannya dari sorobnya rottaba yurotibu. Masdarnya tartiban. Nah, bisa langsung kita harokati tartib gitu. Selanjutnya, baknya kita harokati dengan posisi dalam i'rab. Apa posisinya? Posisinya adalah naibul fa'il dari yusannu. Maka dia dibaca rofa, yaitu tartibu. Kemudian domir ha di depannya itu mabni. Langsung kita harokati tartibuhu. Terjemahannya tertib. Kemudian domir hu-nya dia. Maksudnya faitin tadi. Selanjutnya, wa taqdimuhu, dan takdimu. Takdimu, kok tahu dibaca takdimu? Jawabannya ini dari qaddama yuqaddimu, ikut bacaan fa'ala yufa'ilu, masdarnya takdiman. Nah, maka kita bisa baca takdi. Nah, begitu. Kemudian mimnya kita baca dengan posisi dalam i'rab. Apa ini posisinya? Posisinya adalah ma'tub. Jadi ada wa atop, takdimu ma'tub kepada tartibu. Karena ma'tub pada yang rafa, maka dia rafa juga, maka kita baca dengan takdimu. Kemudian haknya itu sama dengan tartibu tadi, yaitu dia mabni. Takdimu juga sama, itu hu, dia mabni juga, langsung kita harokati domah bisa. Kemudian terjemahannya mendahulukan dia, maksudnya si faitin tadi. Nah, ini disunahkan. Tahu dari mana kata-kata ini disunahkan? Karena waw atopnya tadi takdimu maktub pada tartibu. Tartibu kan disunahkan. Takdimu juga disunahkan. Jadi disunahkan tertib berurutan dan disunahkan pula gitu mendahulukannya si faitin tadi. Ala di sini huruf jar, ya huruf sudah harus dihafal, langsung diharokati ala. Terjemahannya dari. Lah kok dari, kok bukan atas? Ya boleh, yaitu ala di sini bermakna min. Kemudian selanjutnya di bawahnya ada hadirotin. Hadirotin, kenapa kita tahu dibaca hadirotin? Jawabannya ini dari hadara yahduru fahiya hadirotun. Maka langsung kita bisa harokati dari hadiro tadi ya, hadiro. Selanjutnya harokat tak marbutohnya adalah kasroh karena masuk huruf jar ala. Terjemahannya sholat hadiroh. Nah baik, inilah praktek membaca kitab kuning kita, pertemuan ketiga ya, kitab Qurratul Aini bi Muhimmatiddin. Nampak sekali manfaatnya, yaitu penerapan sisi nahwu dan sorobnya, kemudian dapat juga terjemahan perkataannya, dapat juga ilmu fikihnya. Bahkan ilmu fikihnya ini dari kitab yang sangat terkenal ya, yaitu matannya Fathul Mu'in. Nah baik, sekian. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Wallahu a'lam.